Dahulu kala, ada seorang gadis kecil bernama Mary Jones. Ia tinggal di sebuah kota kecil bernama Kota Wells bersama ibu dan ayahnya. Mereka tidak mempunyai banyak uang. Di dekat tempat tinggal Mary juga tidak ada sekolah, sehingga dia tidak bisa membaca ataupun menulis. Setiap hari Minggu, Mary pergi ke gereja bersama orang tuanya. Di sana mereka mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh seorang pendeta melalui Alkitab yang besar. Mary sangat senang mendengarkan kisah-kisah luar biasa tentang tokoh-tokoh di Alkitab, seperti Nuh dan bahteranya, Daud dan Goliat, serta mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mary berusaha keras untuk mengingat semua cerita yang dibacakan oleh pendeta itu di gereja, tetapi itu terlalu sulit baginya. Suatu hari, ayah Mary pulang membawa kabar baik bahwa ada sebuah sekolah yang baru dibuka di dekat tempat tinggal mereka. "Saya akhirnya bisa belajar membaca dan menulis," kata Mary. "Sekarang saya bisa membaca cerita Alkitab sendiri." Tapi pada saat itu, Alkitab merupakan buku yang sangat mahal. Mereka mempunyai tetangga yang baik hati bernama Nyonya Evans. Ia cukup beruntung karena memiliki Alkitab sendiri. Nyonya Evans tahu betapa Mary sangat menyukai cerita-cerita Alkitab. Suatu hari, dia mengundang Mary untuk datang ke rumahnya dan membaca Alkitabnya. Ketika Mary pergi ke rumah Nyonya Evans, ia melihat Alkitab besar di atas meja khusus di atas kain bordir yang sangat indah. "Saya berharap saya dapat memiliki Alkitab sendiri," kata Mary. Saat itu juga, dia memutuskan untuk melakukan apapun untuk membeli Alkitab sendiri. Mary bekerja keras untuk mengumpulkan uang. Dia mengumpulkan kayu dan telur dan menjualnya di pasar. Dia juga menjahit pakaian dan dia juga mengasuh anak. Akhirnya, setelah 6 tahun dia mempunyai cukup uang untuk membeli sebuah Alkitab. Tapi, di kota tempat dia tinggal tidak ada yang menjual Alkitab. Mary harus melakukan perjalanan yang sangat jauh ke sebuah kota yang bernama Kota Bala untuk membeli sebuah Alkitab. Tidak ada mobil atau bus yang melintas di sepanjang jalan itu. Dia harus berjalan kaki sejauh 40 km dari tempat tinggalnya. Ia harus melalui jalan berbatu tanpa alas kaki, karena ia harus menyimpan satu-satunya sepatu yang ia miliki. Akhirnya, Mary tiba di Kota Bala dalam keadaan lelah dan lapar. Keesokan paginya, Mary berlari untuk menemui pendeta Charles yang menjual Alkitab di kota itu. Mary berkata dengan semangat, "Saya datang untuk membeli Alkitab, supaya saya dapat membaca Alkitab kapanpun saya mau." Pendeta Charles memandangnya dengan sedih dan berkata, "Maaf gadis kecil, saya sudah tidak mempunyai Alkitab lagi untuk dijual." Seketika itu Mary sedih dan dia menangis sambil berkata, "Tetapi saya sudah berjalan kaki sejauh ini dan saya juga telah menabung selama 6 tahun untuk membeli Alkitab ini." Pendeta Charles melihat betapa pentingnya Alkitab tersebut bagi Mary dan dia memutuskan untuk menolong Mary. Dia berkata, "Mary, ini adalah Alkitab milikku satu-satunya dan kamu bisa memiliki Alkitab ini." Mary tidak percaya ketika pendeta Charles memberikan Alkitab itu kepadanya. Dia berkata, "Oh, terima kasih pendeta Charles. Terima kasih, terima kasih, terima kasih." Mary sangat bahagia dan membawa pulang Alkitab itu dan menunjukkan kepada orang tuanya. Sekarang, dia tidak perlu menunggu hari Minggu di gereja. Dia bisa membaca Alkitab kapanpun dia mau. Dan dia bisa meminjamkan Alkitabnya kepada orang lain, seperti Nyonya Evans meminjamkan Alkitabnya kepadanya. Tapi, kisah Mary tidak berhenti di situ. Pendeta Charles terus memikirkan tentang Mary dan perjuangannya untuk mendapatkan Alkitab. Kemudian, dia pergi ke sebuah pertemuan dan dia menceritakan kisah Mary kepada mereka. Semua orang yang hadir pada pertemuan itu memutuskan untuk membuat lebih banyak Alkitab dengan harga murah untuk rakyat di kota Wells. Dan salah satu pendeta yang hadir saat itu berdiri dan berkata, "Bagaimana jika kita buat Alkitab tidak hanya untuk kota Wells saja, tetapi juga untuk seluruh dunia?" Dan saat itulah lembaga Alkitab pertama didirikan. Saat ini, ada lebih dari 140 lembaga Alkitab di seluruh dunia yang membantu orang-orang seperti Mary untuk mendapatkan Alkitab dalam bahasa mereka sendiri. Lembaga Alkitab itulah yang kemudian menerjemahkan Alkitab ke seluruh dunia, supaya orang-orang yang rindu untuk memiliki Alkitab dapat memilikinya dalam bahasa mereka sendiri,
sehingga mereka dapat membaca Alkitab itu setiap saat.